Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di @Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Di video gambar kali ini saya menggambar pemandangan. Kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Seperti biasa saya suka sekali menambahkan tanaman-tanaman di bagian depan. Karena sudut pandang dari depan, maka tanaman yang ada di depan mata kita atau di bagian bawah ini ukurannya bisa lebih besar. Nah, jadi lebih gampang diwarna. Nanti kalau untuk tanaman yang jauh, dia ukurannya makin kecil. Untuk tanaman yang lebih jauh, kalau kita juga mau menambahkan bunga, kita bisa menggunakan paint marker atau marker khusus yang berwarna-warni. Kita tinggal titik-titik aja, nanti juga jadi bunga. Tapi bunganya yang simple gitu ya, yang ya ada tengah terus kelopak 5 gitu. Nah, untuk tanaman-tanaman apa saja yang bisa kita tambahkan di depan, sebenarnya ya ini terserah kita juga dan juga sesuai kemampuan. Kalau misalnya baru bisa menggambar yang sederhana, bunganya yang mungkin lebih bulat-bulat gitu, gak apa-apa, teman-teman gambar aja sesuai kemampuan. Atau misalnya teman-teman mau gambar bunga tulip, bisa kita bentuk seperti bentuk U dulu, baru kita buat N di atasnya. Selain bunga, kita juga bisa menambahkan triangle plant, curly plant, atau bushes untuk memenuhi gambar kita. Nah, memang ya kalau unsur tanaman di sini sebenarnya banyak sekali variasi yang bisa kita tambahkan. Misalnya seperti tanaman di tropical, banyak sekali jenis tanaman hias atau keladi-keladian yang bentuknya beragam dan warnanya juga beragam. Dari dedaunan juga ada yang warnanya ungu, ada yang merah juga ya. Jadi sebenarnya kita tinggal googling atau kita cari aja di Pinterest jenis-jenis tanaman. Nah, cari bentuknya yang paling simple yang kalian bisa terapkan setiap kalian menggambar. Oh ya, sekarang saya mau ceritakan sedikit konsep gambar kali ini. Itu di bagian tengahnya itu ada air, tapi airnya itu kayak turun-turun kayak ada tangga, cuma tangganya nggak beraturan gitu ya teman-teman, nggak terlalu rapi lah. Kita buat lebih natural. Terus nanti di sisi kiri dan kanan itu ada terdiri dari beberapa daratan-daratan tumbuhan, baru nanti endingnya di atasnya itu nanti ada gunung dan langit. Sebenarnya gambar konsep seperti ini itu sudah sering saya gambar. Paling saya posisi tanamannya saya ganti-ganti, daratannya posisinya saya ganti-ganti gitu. Tapi kalau secara visual kalian lihat ya mirip-mirip lah ya. Cuman ya paling perbedaannya lokasi dari si tanaman aja. Oke ya, di sini saya juga nggak tahu mau cerita apa. Jadi teman-teman enjoy aja proses menggambarnya.
Oke, gambarnya udah kelar. Sekarang kita akan warnai. Untuk mewarnainya, saya menggunakan oil pastel yang 72 warna. Mereknya teman-teman lihat aja di dalam kotak deskripsi ya. Nanti saya cantumkan. Pertama, saya gunakan warna red purple. Saya coloring dulu pada pohon. Di sini saya color dari pinggir seperti ini. Setelah warna red purple, kita akan ambil warna yang lebih terang dari red purple. Ya, kita kayak ada tingkat warnanya ya, dari warna gelap, kemudian warna sedang, baru warna terang. Terus kita lihat lagi nih, bentuk dari si daun ini kan bulat-bulat gitu. Kita ambil aja ya cara shading lingkaran. Dimana warna gelapnya yang di sebelah kanan itu saya buat kayak bentuk mangkok kayak C tapi terbalik gitu. Terus yang di sebelah kiri saya buatnya dari pinggir. Kalau untuk anak-anak yang usianya mungkin 4 atau 5 tahun, mungkin akan susah ya menjelaskan ini tuh ini cahaya datang dari arah sini sehingga menghasilkan warna terang seperti ini. Itu mungkin agak susah. Jadi kalian ambil gampang aja, gradasinya dari pinggir gitu. Tapi kalau untuk anak SD itu kayaknya logikanya udah mulai berkembang. Jadi kita ambil permainan cahaya di sini. Di mana cahaya datang, bagian benda yang menghadap cahaya akan lebih terang. Bagian benda yang membelakangi cahaya akan lebih gelap. Nah, itu juga udah permainannya mengubah bentuk 2D, 2 dimensi menjadi seakan-akan seperti 3 dimensi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk mewarnai itu susah-susah gampang. Susahnya itu dimana kita harus mulai. Warna gelapnya dari arah mana? Bagaimana kita membentuk benda ini? Cahayanya datang dari arah mana? Gradasinya gimana? Itu mungkin awalannya susah. Tapi kalau kalian terus rutin mewarnai, kalian akan seperti paham sendiri gitu. Oh, ini warnanya gelap. Oh, ini sedangnya ini nih, ini terangnya. Atau sebenarnya kita bisa eksperimen sendiri. Gunakan kertas yang lain, kita coba-coba dulu warnanya. Kalau seakan warnanya itu sesuai dengan yang kalian suka, gunakan saja, it's okay gitu. Jadi banyak-banyak eksperimen warna ya, supaya kalian menghasilkan gradasi warna yang benar-benar itu dari diri kalian masing-masing. Kayak gradasinya, oh ya ini saya sesuai, ini saya suka gitu. Karena selera setiap orang akan warna itu berbeda. Ada yang suka monokrom. Monokrom itu warnanya dia hanya misalnya satu warna aja, mono satu. Paling ada penyesuaian kayak warna gelap sedang terangnya aja. Ada orang yang sukanya warnanya dia earth tone, warna-warna yang lebih membumi gitu, kalem-kalem warnanya. Ada juga yang suka colorful. Nah, biasanya yang saya temui anak-anak itu dia sukanya warnanya warna-warni banget. Kalau anak perempuan suka warna-warna pastel. Warna-warna pastel tahu ya, warna-warna yang mungkin lebih ke milky color gitu. Jadi setiap orang punya personality masing-masing nih, punya taste-nya masing-masing. Jadi nggak bisa kita samakan. Ya paling yang kita bisa ajari, kalian bisa coba gradasi, tapi warna yang dipilih itu sesuai dengan taste kalian masing-masing gitu. Nah, selain personal taste tadi, untuk mewarnai juga kadang ada beberapa situasi di mana penghobi itu tidak memiliki sources atau tidak memiliki peralatan yang memadai untuk memaksimalkan hobinya. Kalau teman-teman dalam situasi demikian, mungkin teman-teman bisa menggunakan sources yang ada aja atau bisa menggunakan peralatan seadanya. Kalau gambar itu kan dia skill ya teman-teman. Kita mau gunakan pensil aja atau arang aja, itu sebenarnya kalau kita latih maka juga nanti hasilnya jadi keren juga. Ya jadi sebenarnya peralatan itu memang kalau punya peralatan banyak kayaknya lebih memudahkan gitu ya rasanya ya. Tapi kalau skill itu bukan dihasilkan dari kita beli peralatan mahal. Skill itu dihasilkan karena seberapa kita sering latihan, banyak-banyak eksperimen, itu juga bisa membantu skill agar lebih baik lagi ke depannya.
Semangat ya teman-teman, meskipun saat ini kita punya kendala, punya keterbatasan, akan mungkin situasi yang tidak mendukung, atau suasana yang tidak mendukung, atau lingkungan yang tidak mendukung untuk cita-cita kita. Ya kita berdoa kepada Tuhan atau kepercayaan kita masing-masing, terus kita juga berusaha lah ya. Kita gunakan apapun itu, atau sources apapun atau medium apapun yang kita punya, kita tetap latihan, berusaha. Mudah-mudahan suatu hari nanti cita-cita kita bisa tercapai. Ya walaupun kadang waktu yang kita butuhkan untuk mencapai cita-cita tersebut mungkin lebih panjang atau lebih banyak tahun dibandingkan mungkin teman kita yang dia sebentar aja udah tercapai gitu kan. Kita startnya beda-beda ya gitu ya. Jadi yang penting kita enjoy dengan proses tersebut sih. Jadi kita nggak terlalu harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah kita dengan diri kita yang dulu. Jadi kalau saya suka lihat kan, kalau dulu sih waktu dulu memang suka sedih gitu, kok karya saya nggak sebagus yang lain ya. Scrolling di Instagram, wah ini karyanya keren-keren, kok saya belum bisa gambar sebagus ini ya gitu. Tapi balik lagi, setelah dewasa kita bandingkan aja karya yang lama dengan karya yang saat ini. Oh, ada perkembangan, itu udah cukup. Jadi nggak usah bandingkan diri kita dengan orang lain, bandingkan diri kita dengan diri kita yang lama. Makanya karya-karya kalian yang lama simpan ya. Jadi nanti bisa dijadikan kenang-kenangan dan sebagai pembanding dengan karya kalian yang saat ini. Apakah ada perkembangan? Kalau ada perkembangan, selamat, Anda sudah di dalam track yang benar. Tetap semangat berkarya, tetap semangat latihan, percaya pada diri sendiri, percaya pada Tuhan. Nanti juga akan ada waktunya kita bersinar, gitu ya. Oke, sekarang udah semangat, kita mulai berkarya lagi. Oke, sekarang kita bahas tentang gambar lagi ya. Nah, kenapa sih mewarnai harus gradasi warna? Gradasi warna di sini dimaksudkan supaya hasil gambar itu bisa kelihatan lebih berdimensi. Misalnya dari bentuk lingkaran, kita buat ilusi warna seakan-akan bentuk tersebut kelihatan seperti bentuk bulat bola gitu. Itu sih maksudnya. Cuman kalau gradasinya itu benar, maka ilusi 3D itu akan tercipta. Tapi kalau gradasinya salah, ilusi tersebut tidak akan kelihatan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi warna itu di sini membentuk ilusi aja, sehingga kita lihat warnanya, oh iya ya, gambarnya kok kayak jadi lebih hidup gitu. Tapi hidupnya di sini bukan berarti bunganya bisa tumbuh, bukan ya, tapi dari warnanya itu menghidupkan si gambar sehingga lebih kelihatan gimana gitu ya ngomongnya ya. Agak susah sih mendefinisikannya. Gradasi sendiri sebenarnya itu adalah perpaduan warna gelap, sedang, terang. Dari gelap sedang terang itu juga ada namanya shadow atau bayangan dan juga highlight. Ya, kalau dari 5 konsep ini kita terapkan, maka gambar kita akan kelihatan lebih seperti 3D gitu ya, 3 dimensi. Gambar yang digradasikan itu bukan berarti harus berwarna-warni. Gambar tersebut juga bisa monokrom atau satu tone warna, tapi tetap perbandingannya harus ada warna gelap, sedang terang, bayangan dan juga highlight. Bagaimana cara menciptakannya? Tentu saja perbedaan dari kegelapan warna tersebut sendiri ya. Untuk caranya itu masing-masing medium warna memiliki caranya masing-masing. Baik itu oil pastel ataupun pensil, dia punya tekniknya masing-masing. Jadi secara teori itu sama, tapi secara penerapan setiap medium punya caranya sendiri. Kenapa saya sebut demikian? Karena kita juga perlu penyesuaian terhadap medium baru, itu gak gampang. Tapi kalau secara teori kita paham, maka mungkin lebih cepat ya dalam penerapannya. Ya, meskipun butuh waktu penyesuaian untuk menggunakan medium-medium warna tertentu. Nah teman-teman, selain menggunakan oil pastel, apakah bisa menggunakan pensil warna terus kita gradasikan? Bisa, tentu saja bisa ya. Semua medium itu bisa digradasikan. Tentu saja caranya itu masing-masing. Misalnya pensil warna itu kita bisa buat gradasi menggunakan satu pensil aja, tapi kita mungkin lebih menerapkan cara arsirannya itu ada yang low pressure, penekanan rendah,
medium pressure, penekanan sedang, high pressure, penekanan tinggi. Jadi satu pensil pun bisa menghasilkan 3 tingkat warna ya. Itu karena penekanan. Selain itu juga sebenarnya medium lain seperti cat air itu juga bisa menghasilkan 3 tingkat warna. Kalau cat air ya kita penggunaan airnya ya. Kalau makin banyak ya warnanya makin terang. Warnanya kalau airnya sedikit ya warnanya akan makin lebih pekat. Ya seperti itu. Kalau untuk oil pastel memang agak sedikit lebih butuh warna yang banyak. Karena kita di sini harus warnanya padat gitu kan, full color. Memang kita bisa mix color. Mix itu mencampur warna, tapi memang hasilnya itu lebih bagus kalau kita punya banyak warna. Jadi dia lebih kayak warnanya lebih stabil gitu. Kalau kita mix colornya, hasilnya nggak sedinamis ini warnanya ya. Karena warna biru itu mungkin kalau mau biru terang kita kan bisa campur putih gitu misalnya kan. Tapi warnanya juga agak sedikit ada perbedaan lah. Tapi kalau di pensil itu masih oke, masih bisa. Itulah ya bedanya ya. Setelah mewarnai, di sini saya akan menebalkan menggunakan pensil 8B. Pensil 8B yang saya gunakan tuh yang hitam pekat ya teman-teman, hitam. Bukan yang graphite, bukan yang abu-abu. Kalau yang abu-abu itu kenapa? Itu kalau pas kita foto, apalagi kalau pakai lampu ya, itu bisa jadi white cast gitu. Jadi garisnya tuh seakan hilang timbul, ngeselin gitu ya pas foto ya. Jadi kalau bisa teman-teman nebelinnya pakai yang hitam pekat seperti ini. Yang hitam pekat bukan hanya 8B, teman-teman juga bisa menggunakan pensil warna hitam atau pensil kaca yang berwarna hitam. Selesai nebalkan, sekarang saya gunakan paint marker. Paint marker ini kita gunakan untuk menghias. Nah, kenapa pakai paint marker? Lebih cepat sih dalam pengerjaannya. Terus putih-putihnya, sebenarnya kita bisa pakai tip X. Tapi kalau misalnya teman-teman ikut lomba, mau cepet, tip X ini kan harus dipencet-pencet gitu kan. Ya, lumayan pegel ya tangannya. Kalian bisa ganti paint marker. Cuman si paint marker juga ada kekurangan. Dia lambat kering. Jadi kalau kalian mau simpan di dalam file atau folder, tunggu kering dulu baru bisa disimpan. Ya digantung dulu lah 2 minggu, 3 minggu gitu sampai dia kering. Kalau pakai tip kan cepet kering ya. Cuman ya gitu, tangannya pegel. Jari kita pegel itu waktu kita pencet-pencet ini. Apalagi kalau anak-anak agak susah ya. Tenaganya itu masih kurang. Ya, pakai yang ini aja yang putih, lebih cepet. Sakset jadi ya. Cuman nanti kalau mau disimpan ya kita jemur dulu atau kita gantung dulu atau kita tempel dulu di dinding sampai paint markernya kering. Butuh waktu tapi memang agak lama ya. Oke, setelah menambahkan bunga seperti ini, maka gambarnya selesai. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga habis, yang mendengarkan celotehan saya. Makasih juga jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan makasih udah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye-bye semuanya.